Tak terangno ya ben rodok pinter. Dadi tak terangno. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minas sayatini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Apa? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, atine sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon rungokno ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ono surat napa? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kekoro. Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak roto ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya. Lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, napa? Koyo asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga gerek wong ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jadi sih dajjal ya iki. Pada itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Hendak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak Rai loh dasar. Wajah kan?
Barang ning ngarepmu jenenge ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa mual dianggar barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya apa? Lu betul. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Ya mergo go guri, melane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini kan artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus malah ini kok Fauzi mau ya nah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa kaya maknanya Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Itu maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Kemudian disebut falamma janna alaihil lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan. Wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jegoten tapi ada lagomo ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nak ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok wisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam merah tok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare sitok. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama. Sing dadekne agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden prihatin terhadap kondisi bangsa ini.
Jadi keras seneng. Prihatin terus gak dijawabane jen bingung iku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngopre prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas juga rembukan bareng-bareng wong bingung. Bener di. Bener di. Hah? Lah repotnya omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut hukum kok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bejo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha iku disebut wa idza badalna ayatam makana ayah, terus dikai jumlah muqtaridah wa wau a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana. Termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot.